Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Saya akan berbagi tips tentang bagaimana agar kita tetap kuat menjalani bulan puasa, khususnya buat mak-mak yang ada di seluruh Indonesia. Oke, baiklah langsung saja kita berbagi tipsnya. Yang pertama itu, emak-emak yang ada di seluruh Indonesia khususnya adalah kita harus penuhi nutrisi harian kita. Oke, sebelum kita emak-emak umat ini mengurus yang namanya anak, yang namanya bapak umat dan semuanya, tentu saja kita harus terlebih dahulu memperhatikan diri kita sendiri supaya kita bisa mengurus semuanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan dan mak-mak sudah cukup 1, 2, 3 sudah rentetan semuanya akan dikerjakan dan dilaksanakan. Baiklah, tips yang pertama itu seperti yang dikatakan tadi adalah penuhi nutrisi harian kita. Yang pertama itu di dalam memenuhi nutrisi harian, tipsnya adalah yang pertama kita harus cukup minum air. Nah, cukup minum air bukan sembarang air, yang tentunya adalah air putih. Jadi, di mana cukup minum air putih ini seperti hari-hari biasanya, di bulan Ramadan ini kita juga harus minum air minimal 8 gelas dalam satu hari. Jadi, kita bisa menggunakan metode 2-4-2. Jadi, 2 gelas waktu kita berbuka puasa, 4 gelas waktu kita makan, dan 2 gelas lagi di waktu sahur. Tetapi kalau nggak kuat atau ada ibu-ibu yang susah minum atau emak-emak yang susah minum air putih, boleh minum air putihnya dicicil-cicil, atau bisa setelah sahur waktu buka itu 1 gelas, setelah itu sambung lagi setengah gelas, pokoknya cukupi sampai terpenuhi 8 gelas selama semalam itu waktu kita buka sampai kita sahur. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita mama jangan lupa sahur, jangan ngurusin anak, ngurusin suami, tapi emaknya yang lupa sahur ya. Karena masak waktu sahur, jadi karena tanda-tanda sudah tidak selera atau kecapean, bagaimana lupa sahur. Jangan sampai, harus kuat karena kita akan menghadapi hari-hari kita yang penuh aktivitas. Oke, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah perhatikan asupan kita. Di mana asupan kita yang harus kita perhatikan adalah mak-mak jangan lupa, mak-mak harus banyak makan buah, harus makan sayur. Nah, dan tentu saja mak-mak sudah tahu sendiri bagaimana makanan-makanan yang bergizi. Oke, itu yang pertama, memenuhi nutrisi harian. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua, kalau nutrisi harian, mama jangan lupa, walaupun di rumah, walaupun untuk keluarga dan mama sendiri, itu jangan sampai mengkonsumsi makanan dan minuman manis itu secara berlebihan. Jadi secukupnya saja. Bikin kolak, sudah kolak ada teh esnya, ada esnya, ada cendolnya, semuanya sudah manis, itu kita usahakan jangan terlalu banyak, konsumsi secukupnya saja. Terus jangan juga makan yang berlebihan. Gimana makanan berlebihan? Makanan berlebihan itu mama tahu sendiri, kalau kita sudah makan berlebihan pastinya kita akan ngantuk dan jadi malas, tubuh kita akan Jadi supaya kita tetap segar, sehat, menjalani ibadah puasa itu tadi sudah ada 2 tipsnya. Tips yang ketiga. Oke, next. Tips yang ketiga adalah yaitu kita sebagai mama buang jauh-jauh rasa malas kita. Apalagi ini bulan puasa, ingat jangan sampai seminggu menjelang lebaran kita sudah kebut-kebutan. Jadi mama harus bisa mengatur. Yang pertama, ada aturan jadwal mak-mak selama 1 bulan Ramadan ini. Jadi kapan mama tuh ada tuh mau belanja baju lebaran, mau bikin kue, mau bersihin rumah,
belum lagi kegiatan-kegiatan harian biasanya sebelum jadwal lebaran yang harus tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, atur jadwal dalam 1 bulan. Kapan kira-kira mau bikin kue? Kapanlah kita mau nyapu gitu? Kapan kita mau beli baju lebaran? Jadi kapan lagi jadwal kita mau menghubungi atau buka bersama sama keluarga, sama ke rumah neneknya gitu. Jadi harus diatur supaya kita tidak keteteran di akhir-akhirnya, di minggu terakhir mau buka bersama juga, mau bersihin rumah juga, pusing kan kita sebagai mama. Nah, kemudian kita atur lagi jadwal per hari kita. Tentu saja jadwal per hari kita itu kita atur sesuai dengan kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan-kegiatan kita misalnya kita mau dalam 1 hari itu jangan lupa kita jadwalkan juga jadwal kita untuk olahraga, jalan-jalan maksudnya jalan di waktu pagi supaya kita tetap sehat dan kuat. Kemudian semua itu harus kita atur sedemikian rupa sehingga ada kegiatannya jalan dengan lancar. Jadi ini adalah berbentuk-bentuk aturan-aturan yang akan kita jalankan gitu. Jadi kita tidak keteteran. Terus dan tak kalah pentingnya adalah kita harus tidur cukup ya mama. Nah, dimana waktu tidur yang sebagai catatan kita jangan begadang. Jadi tidurnya untuk malam hari kita tidurnya cukup 4 jam. Terus misalnya mama taraweh, tadarusan, nah tetap aja usahakan pulang dari taraweh dan tadarusan itu tidurnya 4 jam. Jadi bangun sahur. Nah, kebanyakan kan kita tidak tidur lagi setelah sahur kan. Jadi usahakan 4 jam sebelum untuk sahur itu tidurnya 4 jam. Kemudian di siang hari usahakan minimal 20 menit, bukan minimal sih, 20 menit aja cukup tidur untuk menjaga stamina kita. Gitu supaya kita tetap kuat menjalani ibadah puasa, tetap semangat, tetap fresh. Dan di bulan Lebaran nanti kita akan menghadapi dengan tenang. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya konsumsi vitamin jika perlu, jika tidak boleh di skip untuk yang terakhir ini. Tetapi pesan saya untuk konsumsi vitamin silakan konsultasikan kepada dokter atau kepada tenaga kesehatan yang ada di dekat-dekat kita supaya kita tidak salah dalam mengkonsumsi vitamin itu gitu. Semoga mama seluruh dunia kuat dalam menjalankan ibadah puasa dan tetap tenang. Akhir kata, terima kasih. Semoga tips-tips ini bermanfaat buat kita semua dan semoga mama sehat, kuat menjalani kehidupan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.